Pembangunan tidak pernah berjalan sendirian. Ia selalu melibatkan manusia, kepentingan, dan pilihan bersama. Dalam administrasi pembangunan, peran masyarakat menjadi fondasi utama. Tanpa partisipasi, kebijakan hanya akan menjadi keputusan sepihak. Partisipasi memastikan pembangunan berjalan oleh dan untuk rakyat. Ia menjembatani kepentingan negara dan kebutuhan masyarakat. Karena itu, memahami partisipasi menjadi langkah awal pembangunan yang inklusif. Disinilah partisipasi masyarakat menemukan maknanya. Partisipasi publik memiliki jejak panjang dalam sejarah peradaban. Di Yunani kuno, demokrasi langsung memungkinkan warga terlibat dalam majelis rakyat. Warga tidak hanya hadir, tetapi ikut mengambil keputusan. Seiring waktu, konsep partisipasi terus berkembang. Ia meluas ke ranah politik, sosial, dan ekonomi. Partisipasi menjadi unsur penting dalam penyelenggaraan pemerintahan. Masyarakat tidak hanya mendukung, tetapi juga mengontrol jalannya pemerintahan. Dari sini, partisipasi memperoleh makna yang lebih luas. Secara luas, partisipasi berarti keterlibatan warga dalam urusan publik. Keterlibatan ini bersifat konstruktif dan berorientasi pada kepentingan bersama. Partisipasi tidak berhenti pada proses memilih dalam pemilu. Dalam arti sempit, partisipasi tampak dalam keterlibatan nyata pada program pembangunan. Partisipasi dapat berlangsung secara langsung maupun tidak langsung. Ia dapat berbentuk formal ataupun informal. Partisipasi hadir di bidang politik, sosial, hingga administrasi. Dalam administrasi pembangunan, partisipasi bukan pelengkap. Ia adalah inti dari proses pembangunan itu sendiri. Partisipasi mendorong pembangunan yang lebih desentralistis. Pembangunan menjadi lebih inklusif dan sesuai kebutuhan nyata. Keterlibatan warga dimulai sejak tahap perencanaan. Berlanjut pada pelaksanaan program. Hingga evaluasi hasil pembangunan. Partisipasi mengikat seluruh tahapan pembangunan. Partisipasi menumbuhkan rasa tanggung jawab dan kepemilikan. Aspirasi warga membuat kebijakan lebih responsif. Masyarakat terdorong untuk terlibat secara aktif dan konstruktif. Partisipasi juga berfungsi sebagai alat kontrol sosial. Pendekatan komunitas mampu menjangkau wilayah terpencil. Partisipasi efektif dalam pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan. Pendekatan ini juga relatif hemat biaya.
Di negara maju, partisipasi tumbuh dari kesadaran warga. Ia telah menjadi bagian dari budaya demokrasi. Di negara berkembang, partisipasi sering perlu didorong oleh pemerintah. Keterlibatan masyarakat tidak selalu terjadi secara alami. Meski berbeda, keduanya menunjukkan pentingnya partisipasi. Partisipasi menjadi syarat dasar demokrasi dan pembangunan. Perluasan peran negara menuntut legitimasi publik. Kemajuan informasi membuat masyarakat semakin kritis. Kelemahan birokrasi mendorong keterlibatan langsung warga. Aksi kolektif menjadi sarana memperjuangkan kepentingan publik. Ketiganya mempertegas pentingnya partisipasi masyarakat. Pembangunan modern hanya berhasil bila melibatkan warga. Faktor-faktor tersebut membentuk pola hubungan baru antara warga dan administrasi. Hubungan ini tidak lagi bersifat sepihak, tetapi saling mempengaruhi. Dalam kehidupan sehari-hari, warga berhubungan langsung dengan administrasi. Menurut PR Dubasi, hubungan ini tampak dalam berbagai bentuk. Mulai dari memenuhi kewajiban pajak, hingga mengurus izin dan pelayanan publik. Warga juga berperan sebagai penerima manfaat kebijakan pemerintah. Namun, hubungan ini bukan sekadar urusan birokrasi. Ia mencerminkan peran aktif warga dalam menjalankan fungsi negara. Partisipasi paling penting dimulai dari pengambilan keputusan. Masyarakat perlu dilibatkan sejak tahap perencanaan pembangunan. Kontribusi ide warga menjadi dasar perumusan program. Aspirasi masyarakat mencerminkan kebutuhan yang nyata. Keputusan yang dihasilkan menjadi lebih relevan dan kontekstual. Partisipasi memastikan pembangunan mencerminkan kepentingan bersama. Setelah perencanaan, partisipasi berlanjut pada tahap pelaksanaan. Masyarakat terlibat melalui kontribusi sumber daya. Dukungan kegiatan memperkuat keberhasilan program. Koordinasi antara warga dan pemerintah menjadi kunci. Inisiatif masyarakat meningkatkan efektivitas pelaksanaan. Program yang melibatkan warga cenderung lebih berkelanjutan. Tahap berikutnya adalah evaluasi pembangunan. Evaluasi memberi ruang masyarakat menilai keberhasilan program. Pandangan masyarakat memperkaya penilaian kebijakan. Masyarakat dapat menilai efektivitas pelaksanaan program. Partisipasi evaluatif berfungsi sebagai kontrol sosial. Evaluasi mendorong transparansi dan akuntabilitas.
Hasil evaluasi menjadi dasar perbaikan kebijakan. Partisipasi masyarakat hadir di berbagai bidang kehidupan. Lingkungan dan hutan menjadi ruang partisipasi penting. Pengelolaan tanah dan air melibatkan peran aktif warga. Kesehatan masyarakat berkembang melalui keterlibatan publik. Pendidikan untuk semua membutuhkan partisipasi bersama. Pembangunan pedesaan dan pengentasan kemiskinan tidak bisa berjalan sendiri. Kesejahteraan sosial menuntut kolaborasi pemerintah dan masyarakat. Partisipasi menegaskan pembangunan sebagai tanggung jawab bersama. Bentuk partisipasi kemudian berkembang dalam berbagai wujud. Sebagian terjadi melalui lembaga formal. Sebagian lainnya tumbuh secara informal di masyarakat. Partisipasi masyarakat hadir dalam berbagai bentuk. Salah satunya melalui lembaga formal. Partisipasi formal diatur oleh regulasi yang jelas. Umumnya berkembang di negara maju. Selain itu, ada partisipasi informal. Sering ditemui di negara berkembang. Berupa organisasi sukarela dan sosial budaya. Termasuk juga asosiasi profesi. Partisipasi juga dibedakan berdasarkan pelakunya. Di negara maju, partisipasi banyak dilakukan melalui perwakilan. Perwakilan berbicara atas nama kelompok masyarakat. Di negara berkembang, partisipasi individu lebih dominan. Berdasarkan keahlian atau pengalaman personal. Namun sering bersifat sporadis. Karena minim dukungan lembaga yang kuat. Partisipasi juga dapat dilihat dari metodenya. Metode pertama adalah konsultasi. Pemerintah meminta pendapat masyarakat. Menyeimbangkan legalitas dan legitimasi sosial. Metode berikutnya adalah kerjasama. Masyarakat terlibat dalam pengelolaan program. Membangun rasa memiliki dan tanggung jawab. Metode lain adalah asosiasi. Memperkuat representasi kelompok. Membuka jalur dialog resmi.
Namun, partisipasi tidak otomatis berjalan efektif. Diperlukan kompetensi dan pengetahuan warga. Akses informasi yang memadai menjadi kunci. Komunikasi yang terbuka dan tanggung jawab bersama. Didukung infrastruktur kelembagaan yang memadai.